Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi pemasaran digital, yaitu Hootsuite, yang berkaitan dengan isu manajemen, teknologi, dan organisasi dalam pengembangan aplikasi untuk mendukung 4 area fungsional bisnis. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Rizka Nadila, ada Fitriano Pananda, ada Nujulia Rahmayanti, dan Sabila Hanifah. Di sini ada latar belakang Hootsuite, yaitu Hootsuite adalah platform manajemen media sosial yang didirikan pada tahun 2018 oleh Ryan Koolmees. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola berbagai akun media sosial dalam satu tempat, memungkinkan mereka untuk menjadwalkan posting, menganalisis kinerja, dan berinteraksi dengan audiens secara efisien. Hootsuite menjadi alat penting bagi bisnis dan individu untuk meraih audiens yang lebih luas, yang lebih banyak, dan meningkatkan keterlibatan di platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Selanjutnya, ada tujuan dari Hootsuite, yaitu mengelola dan menjadwalkan konten media sosial. Hootsuite memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan postingan pada beberapa platform media sosial seperti ada Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan yang lainnya. Dengan fitur ini, pengguna dapat merancang dan mengatur konten secara efisien. Selanjutnya, ada memantau dan menganalisis performa media sosial. Hootsuite menyediakan alat untuk memantau aktivitas di media sosial kita, kayak seperti komentar, pesan, dan tagar. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur analitik untuk melacak performa kampanye media sosial, membantu pengguna memahami engagement dan mengukur keberhasilan strategi pemasaran. Selanjutnya ada target pengguna Hootsuite. Hootsuite, yang pertama ada bisnis dan perusahaan, yaitu mereka merencanakan konten, menjadwalkan postingan, dan menganalisis kinerja kampanye mereka untuk meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Hootsuite juga tuh banyak digunakan oleh bisnis besar dari kecil untuk mengelola dan memantau akun media sosial mereka seperti Facebook, Twitter, Instagram. Lalu ada agensi pemasaran. Hootsuite itu membantu agensi mengelola banyak akun dengan efisien serta berkolaborasi dalam tim. Agensi pemasaran digital itu sering menggunakan Hootsuite untuk mengelola akun media sosial klien mereka. Ada fitur analitik dan pemantauan yang memungkinkan mereka untuk melacak hasil kampanye, kampanye dan meningkatkan hubungan dengan audiens. Lalu selanjutnya ada manajer media sosial. Fitur penjadwalan otomatis, pelaporan analitik, dan pemantauan tren di berbagai platform membantu mereka mengelola tugas sehari-hari. Nah, Hootsuite juga tuh adalah alat penting bagi manajer media sosial yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi konten. Lalu ada influencer. Mereka memanage konten mereka di berbagai platform secara efisien. Mereka dapat merencanakan postingan untuk waktu terbaik dan memonitor performanya. Ini juga membantu influencer tetap terorganisir dan menjaga keterlibatan audiens. Lalu selanjutnya ada organisasi non-profit. Mereka dapat merencanakan kampanye sosial, berinteraksi dengan pendukung, dan melacak hasilnya dengan lebih baik dan mudah. Lalu selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsionalitas dari aplikasi. Yang pertama ada penjadwalan postingan. Tunggu. Yang kedua ada manajemen banyak akun. Yang ketiga pemantauan media sosial. Yang keempat analitik dan pelaporan. Yang kelima ada kolaborasi tim.
Yang keenam, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Dan yang terakhir, keamanan dan manajemen pengguna. Nah, pastinya di dalam aplikasi itu ada dalam kinerja operasional dari Hootsuite itu akan dihadapkan oleh beberapa masalah dan isu-isu baik dari internal maupun eksternal. Di sini ada isu yang tiga isu yang bisa dijadikan inovasi untuk aplikasi Hootsuite. Yang pertama itu dari isu teknologi, ada dua opsi, layered menu sama step learning curve. Layered menu itu karena emang si Hootsuite itu dia punya fitur sama menu yang berlapis-lapis, akibatnya customer itu jadi kesulitan dalam menjelajahi fitur karena si fitur-fiturnya itu terkubur sama fitur yang lainnya setiap dibuka. Nah, untuk step learning curve itu, customer sulit dalam menavigasi perpustakaan fitur Hootsuite yang sangat banyak dan berdampak pada customer satisfaction. Untuk yang kedua itu, isu manajemen, adanya expensive subscription cost yang dimana untuk menjelajahi banyak fitur dari si Hootsuite itu kita harus berlangganan dan berlangganan itu cukup mahal, terbilang mahal untuk penggunaan sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga itu isu organisasi, no standby customer support, yang dimana itu pelanggan sering mengeluh perihal ketidakefektifannya chatbot dalam membenahi keluhan-keluhan customer. Next. Nah, karena tadi ada timbulnya masalah, di sini ada 4 cara pendekatan solusi pada aplikasi Hootsuite. Yang pertama itu dari segi pemasaran, dengan pemberian feedback pada pelanggan dan meningkatkan fitur chatbot yang tadi berbasis AI atau machine learning untuk mempersonalisasikan pengalaman pelanggan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang dialami. Yang kedua itu eh, keuangan. Untuk melacak sistematika keuangan, pengguna real-time financial dashboard dapat membangun kepercayaan bersama karena terdapat data dan metrik untuk keuangan secara real time seperti kas, laba, dan biaya operasional. Yang ketiga itu SDM atau Human Resource, yang dimana dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah Hootsuite tadi, customer centric itu menjadi hal utama dalam keberlangsungan penentu berkembangnya atau tidak suatu perusahaan. Jadi intinya ya kita dalam perusahaan itu adanya operasional, adanya SDM yang mencukupi dan baik gitu untuk performa perusahaan yang lebih baik. Yang terakhir itu ada part operasional. Keterlibatan IoT pada sebuah perusahaan akan mempermudah pengoperasionalan dan penghemat waktu lebih efisien. Jadi seperti pemakaian AI, integrasi sistem ERP, sama otomasi inventaris, hingga forecasting. Next. Baik, selanjutnya adalah implementasi dan dampak. Implementasi seperti yang tadi sudah disinggung mengenai pemasaran bisa dilakukan otomatisasi pemasaran digital dan personalisasi pengalaman pelanggan dengan chatbot AI. Jadi tadi kan salah satu kendalanya adalah banyaknya menu sehingga menu-menu yang seharusnya terpakai itu tertimbun dengan menu-menu yang lain. Nah, mungkin bisa menggunakan chatbot AI itu tuh untuk memudahkan personalisasi pelanggan mencari kebutuhan mereka di dalam aplikasi tersebut. Kemudian keuangan, supaya lebih efisien menggunakan dashboard keuangan real time dan otomasi faktur. Untuk SDM, menggunakan sistem absensi otomatis yang berbasis geofencing dan fokus pada sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan untuk operasional sendiri itu menggunakan IoT dan ERP untuk mempercepat proses inventaris dan operasional. Dari segi dampak sendiri, mau dari efisiensi, efektivitas maupun produksi itu sangat berdampak sekali. Di antaranya dari segi efisiensi, otomasi mempercepat keputusan dan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan secara manual. Karena tadi sudah dibantu sama chatbot AI juga.
Kemudian efektivitasnya dari dashboard, real time, dan chatbot yang responsif itu bisa meningkatkan layanan dan pemantauan di aplikasi itu sendiri. Kemudian dari segi produksi, karena sistem yang terorganisir itu bisa meningkatkan fokus daripada karyawan-karyawan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Rangkumannya, implementasi dari sistem informasi manajemen telah sangat mempengaruhi produktivitas, efisiensi operasional, dan akurasi data di berbagai area seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional. Nah, teknologi seperti ERP, IoT, dan AI ini itu sangat membantu sekali dan memungkinkan pengelolaan data secara real time, otomatisasi proses, dan integrasi antar departemen yang membantu membuat keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Nah, rekomendasi seperti yang tadi juga sudah sempat disampaikan dalam penjabaran implementasi, seperti halnya di bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional, implementasi SIM ini telah terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas, efisiensi operasional, dan akurasi data. Nah, teknologi seperti ERP, IoT, dan AI memungkinkan pengelolaan data secara real time, otomasi proses, dan integrasi antar departemen yang memungkinkan membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Semoga dari video ini bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, teman-teman.